langsung saja ke materi kuliah. Bisa kelihatan materi kuliahnya? Bisa, Pak. Baik, User Centered Design atau UCD, ya, perancangan yang berpusat kepada pengguna. Ya, dari namanya kurang lebih kita bisa menebak apa yang harus dilakukan, ya. Jadi berpusat kepada pengguna yang sangat memperhatikan kepentingan pengguna. Ya, jadi secara umum kalau Anda membuat aplikasi, bukan hanya user interface-nya saja, ya, Anda membuat aplikasi, apakah itu aplikasi database, ya, atau aplikasi game, atau aplikasi akunting misalkan, ya, dan seterusnya dan lain-lain, itu pasti salah satu konsep yang harus Anda pahami, ya, konsep dasar, ya, adalah itu aplikasi bukan untuk kita. Kita adalah developer. Anda jadi misalkan, ya, seorang sarjana sipil, seorang arsitek itu mau membangun rumah, ya, terus ada yang namanya tukang, ya, segala rupa tukang, tukang kayu, tukang tembok, mau bangun rumah itu pasti bukan bangun rumah untuk orang lain, untuk digunakan oleh orang lain, bukan untuk dia sendiri, ya. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam membangun aplikasi, tapi ternyata ada beberapa kelemahan, ada beberapa kekurangan dari metode-metode tersebut yang harus diperhatikan, khususnya kalau di bidang kita ini berkaitan dengan pengguna. Ya, mungkin Anda sudah belajar di kuliah rekayasa perangkat lunak, ada satu metode yang disebut sebagai model waterfall atau air terjun, ya, di mana ada tahapan-tahapan yang berurutan yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Jadi tahapan-tahapannya ini urutannya adalah yang pertama dulu harus dilaksanakan. Yang pertama beres, baru yang kedua. Yang kedua beres, baru yang ketiga. Yang ketiga tidak bisa mulai kalau yang kedua belum beres. Tahap konsepsi, tahap inisiasi, analisis, dan seterusnya. Nah, model pembangunan air terjun ini atau waterfall mengacu dari industri manufaktur. Ya, kalau Anda pernah lihat YouTube video mengenai pabrik mobil misalkan, ya, Anda lihat pabrik mobil itu pakai ban berjalan, mulai dari rangka, beres rangka dipakai ban, beres pakai ban dipasang mesin, pasang mesin, pasang bodi, ya, kurang lebih seperti itulah, sangat terstruktur, di mana satu persatu ini dilaksanakan menjadi mahal, menjadi sulit. Betul, ini bisa diterapkan di perangkat lunak, ya, tetapi ada beberapa hal yang menjadi masalah. Kalau dulu yang namanya waterfall itu nggak ada yang namanya iterasi. Coba Anda perhatikan di sini ada requirement, ya, ada tahapan untuk mengidentifikasi persyaratan dari sebuah aplikasi, terus ada analisis, ada perancangan. Nah, kalau dulu analisis dulu beresin, baru perancangan. Kalau sekarang ini si metodenya itu lebih fleksibel. Artinya apa? Kalau pada saat desain ternyata masih dibutuhkan analisis, dia bisa balik lagi ke atas. Ini juga jadi rada aneh, ya, kok disebutnya masih waterfall. Ya, Anda pernah lihat air terjun yang mengarah ke atas? Ya, jarang sekali, ya, kalau dari bawahnya anginnya sangat kuat. Tapi memang begitu. Jadi yang namanya metode industri manufaktur tidak bisa plok aja gitu loh, langsung diterapkan di industri pembangunan aplikasi. Tapi bahkan
setelah ada yang namanya iterasi seperti ini lebih fleksibel, masih ada problem. Ya, di sini saya bukan artinya menyalahkan apa yang sudah Anda pelajari di di rekayasa perangkat lunak, jangan salah paham ya. Kita melengkapi karena perangkat lunak di kuliah RPL itu memang fokusnya di katakanlah pembangunan aplikasi di ya kalau dalam bahasa mahasiswanya pemrogramannya lah. Ya, memang begitu naturnya ya gayanya apa yang diajarkan tidak salah, tetapi bidang kita adalah bidang interaksi manusia komputer, manusia yang diperhatikan. Kalau kita hanya menggunakan metode waterfall misalkan untuk pembangunan, ingat tujuannya UI UX ya, user interface, user interaction, maka akan terjadi apa yang disebut sebagai formality gap atau celah formalitas antara yang diminta dengan apa yang dirasakan oleh pengguna. Sampai sini ada yang masih bingung apa yang disebut sebagai apa yang diminta dengan apa yang jadi. Betul, misalkan ada orang yang ingin dibikinkan rumah 3 tingkat, betul rumahnya 3 tingkat, betul itu disebut rumah. Tapi ternyata gaya rumahnya berbeda. Dia pengen rumahnya gaya Jawa, tapi yang dibikinin itu adalah rumah gaya Spanyol. Rumah betul, 3 tingkat betul, ruangannya ada 5 misalkan betul, ya. Tapi ternyata gayanya itu tidak sesuai dengan yang diminta, ya. Ini adalah ada pemahaman yang lebih baik kepada requirement, kepada constraint atau batasan-batasan yang diinginkan oleh user. Mungkin juga nanti Anda akan melibatkan ahli-ahli lain, multidisiplin, ingat ya, yang namanya IMK, yang lebih memikirkan aspek-aspek lain selain urusan desain. Contoh ya, pemahaman warna, ya, tata letak, layout. Mungkin Anda butuh ahli desain atau misalkan seni rupa dan seterusnya. Nah, desain ini nanti akan divalidasi oleh ahlinya. Ini akan mempersempit yang namanya gap atau celah antara yang diinginkan oleh pengguna dan yang dibuat oleh developer. Sampai sini siapa yang masih bingung? Nih, pertanyaan dasarnya adalah, mudah tidak Anda memahami keinginan orang? Ya, apa jawabannya? Mudah tidak Anda memahami keinginan orang? Ya atau tidak? Tidak. Ya, orang yang pacaran aja masih salah paham gitu loh. Apalagi ini Anda membuat aplikasi untuk orang yang tidak Anda kenal. Besar kemungkinan terjadi salah paham. Ya, betul ada ini, tapi persepsi orang, cara pandang orang itu bisa berbeda untuk memahami misalkan apa yang kita sebut sebagai requirement. Nah, salah satu yang sulit untuk membenarkan analisis adalah bagaimana. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar aplikasi yang bermanfaat, kata dasarnya use ya, di sini adalah bermanfaat, usable, yang sejauh ini tidak langsung didasarkan pada persyaratan dari fungsional sistem. Ini tujuannya adalah memastikan bahwa aplikasi bukan hanya jadi, bukan hanya jalan, bukan hanya bermanfaat, tetapi juga
mudah digunakan dan bisa diterima oleh pengguna. Ya, jadi itu adalah tujuan dari user center design. User center design juga sama ya, ada tahapan-tahapan proses. Di sini adalah yang membedakannya adalah misalkan prosesnya ini berulang, di mana desainer Anda nanti ya akan fokus pada kebutuhan di setiap tahapan desain. Bagaimana caranya? Anda akan menggunakan berbagai penelitian ya dan berbagai teknik desain yang akan menciptakan produk yang bakalan bermanfaat dan mudah dan dapat diakses oleh pengguna. Ini yang membuat perbedaan antara rekayasa perangkat lunak dengan bidang kita IMK. Betul, perangkat lunak RPL itu fungsi-fungsi dari si aplikasinya ya, requirement, bahasa pemrograman, teknik pembangunan aplikasi, yaitu Anda pelajari di RPL. Bagian interaksi dengan manusianya kita akan memanfaatkan, misalkan salah satunya metode di sini adalah UCD, User Center Design. Anda akan menggunakan berbagai macam alat investigasi. Waduh, Anda jadi detektif ya untuk menginvestigasi, menyelidiki gimana caranya supaya aplikasinya ini nyaman, membuat orang puas, mudah digunakan sesuai dengan latar belakang kognisi, latar belakang fisik, ya, latar belakang pekerjaan dari penggunanya. Contohnya adalah melakukan survei dan wawancara. Yang sebentar, sudah dibaca belum ininya, papernya? Cuma 8 halaman loh. Ya, apa yang Anda lihat di paper itu, masukan-masukannya, kenapa sih sampai bisa bikin aplikasi matematika untuk anak SD? Ya, mahasiswanya melakukan wawancara. Usernya siapa? Anak SD. Kelas berapa? Kelas 1 sampai dengan kelas 3. Ya, tanya sama mereka. Bagaimana cara tahu apa yang diajarkan mengenai kurikulum? Ya, wawancara sama gurunya misalkan. Dan pada saat desain, dia akan diskusi dengan saya sebagai pembimbing. Kalau di dunia nyatanya ya Anda diskusi dengan tim Anda, melakukan brainstorming. Ya, brainstorming itu diskusi ya, tukar ide dan mengembangkan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. Istilah UCD ini diciptakan oleh Don Norman ya. Mungkin saya pernah menampilkan videonya waktu beliau menjelaskan mengenai user interaction di kelas ya. Ini sekitar tahun 88 mulai dipopulerkan. Sumbernya adalah dari buku judulnya The Design of Everyday Things. Beliau tidak menyebutkan spesifik mengenai user interface, tapi beliau itu adalah ahli UX, user interaction. Jadi bagaimana desain baik di UI maupun di benda-benda yang lain itu bisa bermanfaat dan bisa memanfaatkan user center design. Ya, belakangan beliau itu mengembangkan konsep user center design menjadi yang lebih luas lagi. Jadi human center design. Desain yang mengacu kepada berpusat kepada manusia ya, bukan pengguna. Kalau UI itu spesifik, user disebutnya, pengguna. Ini yang harus Anda pahami. Ya. Jadi user center design itu harus bisa mendukung user experience. Lihat, jadi ini bentuknya kayak kue gini ya, terbagi-bagi. Perhatikan, di sini disebutkan UCD is a method that involve end user input ya. Metode yang melibatkan pengguna
pada setiap tahapan. Nah, ini yang harus Anda pahami. Setiap tahap, bedanya dengan beda yang sangat kentara dengan waterfall. Setiap tahapan dalam UCD ini akan melibatkan pengguna. Tahap requirement, Anda wawancara, Anda survei, Anda buat laporan, ya. Anda hasilnya ada summary-nya, Anda diskusikan dengan tim, beres dengan tim, diskusikan dengan pengguna. Lalu ke tahapan selanjutnya, diskusikan dengan pengguna. Tahapan selanjutnya, diskusikan dengan pengguna. Sehingga kemungkinan kesalahan, kemungkinan ketidakenakan dalam misalkan user experience itu bisa dikurangi. Satu, Anda harus melihat produk strateginya. Ini produk buat apa? Pada saat bikin aplikasi SmartMath itu ya, yang aplikasi matematik ya, tolong dibaca untuk yang belum ya. Ingat Iqra. Strateginya apa? Ternyata strateginya adalah gimana caranya supaya siswa itu bisa belajar matematik dengan menyenangkan. Bukan hanya belajar, tetapi juga bisa bermain. Main game. Ya. Gimana caranya untuk melakukan itu? User research. Apa? User research? Kira-kira melakukan penelitian terhadap pengguna. Ya, tadi sudah saya menyebutkan. Ya, satu dari sisi siswanya, dua dari sisi kurikulum, tiga dari secara teknik mengajar. Setelah itu baru Anda mendesain. Desainnya, desain layout dulu ya. Lalu Anda desain nanti buat sketch dulu ya, sketsa, buat skenario ya. Ada skenario interaksi, visual. Anda jadi menjadi sebuah desain, lalu Anda tes, melakukan apa yang disebut sebagai usability testing. Nanti usability kita akan bahas tersendiri. Itu salah satu konsep yang mendukung user centered design. Dan terakhir adalah implementasi. Nah, implementasi ini baru nyebrang ke bidang rekayasa perangkat lunak ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, bisnis kita di kuliah ini adalah dari produk strategi sampai dengan usability testing. Kalau Anda pelajari, ya silahkan di-download itunya papernya, mulai dari awal sampai akhir. Itu si paper diakhiri bukan membangun loh, bukan membuat aplikasinya, tidak. Kita hanya desain UI UX. Jadi ujungnya itu adalah hasil dari usability testing. Ya, kita menggunakan kaidah-kaidah dari statistik. Ya, jadi dari desain Anda tanyakan lagi pakai kuesioner ke pengguna, lalu hasil kuesionernya dihitung, lalu dicek apakah sesuai tidak dengan keinginan pengguna. Bikin susah orang atau bikin senang orang. Ya, jadi kita bisa melihat desainnya udah benar atau tidak. Kalau desainnya sudah benar, sudah bagus semuanya, ya berarti tahap sebelumnya itu sudah bagus. Nah, menurut Gold and Lewis tahun 85, usability design ya, atau desain kegunaan ini harus memahami pengguna dan tugas. Siapa yang menjadi penggunanya? Kerjaannya itu ngapain? Apa yang harus dilakukan? Goalnya itu apa? Targetnya itu apa? Apa yang diselesaikan? Ya. Ini kita harus bikin soal matematik. Soal matematik yang bagaimana? Apakah cukup kali bagi tambah kurang? Atau sampai dengan misalkan mengganjarkan pecahan? Wah, ternyata tidak. Ya. Karena kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu tidak sampai ngajarin penjumlahan pecahan misalkan. Ya, masih sangat sederhana. Bahkan supaya lebih menarik itu tidak pakai angka, tetapi pakai benda-benda sekitar kita yang akan lebih memudahkan untuk mempelajari matematik. 3 jeruk ditambah 3 jeruk sama dengan 6 jeruk. Itu mereka lebih mudah untuk membayangkan.
lebih mudah untuk menangkap esensi dari misalkan penjumlahan atau pengurangan. Itu salah satu hasil dari memahami pengguna dan tugas. Lalu juga ada pengukuran empiris. Kenapa tadi misalkan ada usability testing? Hasil dari pengukuran itu sampai dalam bentuk angka sehingga kita tahu ini bagus atau tidak. Bayangkan kalau Anda kuliah terus, Pak, saya lulus tidak kuliah Bapak? Lulus. Saya pikir Anda tidak akan puas kalau saya bilang cuma lulus atau tidak lulus. Betul apa betul? Pasti Anda puas kalau Anda sampai dapat nilai berapa, Pak? Oh, nilainya A. Oh, kalau berarti A, berarti nilai angkanya itu lebih dari 80. Itu yang disebut sebagai pengukuran empiris. Dan selanjutnya adalah desain iteratif. Saya mengingatkan, yang namanya desain itu tidak cukup sekali. Anda bikin desain, Anda bikin layout, Anda bikin prototype, Anda berikan kepada user. User minta perbaikan, benerin lagi. Iterasi, balik lagi ke user. Yang sudah dibenarkan, sudah sesuai dengan permintaan. Kalau ya, berarti sudah selesai. Kalau tidak, ya balik lagi, dibetulkan. Ya, ada muter. Itu yang disebut sebagai desain iteratif. Nah, ini yang disebut sebagai tahapan-tahapan dalam user-centered design. Kalau Anda perhatikan, subbab dari paper yang mungkin sudah Anda baca, itu adalah tahapan-tahapan ini harus spesifik, harus persis sama. Kalau kata UCD ini ada 4 tahap, ya Anda ngikutnya 4 tahap. Anda lihat ini panahnya, ya udah 1, 2, 3, 4, tapi juga ada iterasinya, bisa muter sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari understand context of use, ini mau dibikin apa? Ya, untuk apa, siapa yang pakai, fungsinya apa saja, kapan didesain misalkan untuk gadgetnya apa, sampai dengan Anda bisa menentukan specify user requirement. Requirement penting ini. Requirement itu persyaratan. Anda tidak memenuhi persyaratan tersebut, berarti desain Anda itu belum berhasil. Ternyata Anda identifikasi ada 6 persyaratan misalkan. Ya 6-6-nya harus bisa dicakup oleh desain. Desain di mana? Ini, design solution. Anda buat skenario, Anda buat layout, Anda buat nanti low level fidelity. Low level fidelity itu biasanya masih berupa sketch ya, layout, dan Anda nanti bisa bikin high level fidelity. High level fidelity itu sudah seperti user interface aplikasi. Biasanya sudah memanfaatkan perangkat lunak pembangun aplikasi. Contohnya apa ya? Yang paling populer itu adalah Figma atau mungkin atau sorry ada gangguan sedikit, atau Adobe XD ya. Itu contoh-contoh aplikasi. Nah, setelah desainnya selesai, baru Anda evaluasi yang namanya requirement. Tahapan-tahapan ini semuanya harus dilaksanakan. Jadi kalau nanti Anda mau bikin penelitian, ya tugas akhir, Pak, saya pengen bidangnya IMK, saya tertarik mau bikin UI UX pakai UCD, ya silahkan saja. Tapi setiap tahapan ini harus Anda laksanakan. Nggak bisa misalkan, Pak, saya mau bikin penelitian cuma mau yang understand context of use sampai dengan design solution, ya nggak bisa. Ya, Anda harus paham
harus melaksanakan semua tahapan dan harus patuh sama rule, sama aturan dari si metode tersebut. Ya, ini silahkan dibaca ya bagaimana Anda memahami konteks penggunaan ya, tentukan persyaratan pengguna. Anda harus bisa membuat desain solution yang cerdas, yang membuat interaksi menjadi semakin mudah dan juga bisa memberikan pilihan kepada pengguna. Contoh, Anda bisa login, bisa masuk ke menggunakan HP Anda, loginnya gimana caranya? Ya, siapa yang bisa bantu? Iqbal bisa bantu? Ada pilihan tidak untuk Anda masuk menggunakan HP Anda? Ada Pak. Ya, silakan tolong sebutkan. Kalau di saya mungkin menggunakan password Pak atau PIN PIN, lalu sama username-nya mungkin. bukan, HP. Masuk ke Oh iya, HP. kalau di HP cuma itu doang Pak, password aja Pak. Oke. Yang lain ada yang punya banyak pilihan? Kalau saya ada dua Pak, Ya, PIN sama sidik jari. PIN sama sidik jari. Yang lain ada yang sampai sidik muka, scan muka. Ya, ada beberapa yang sudah menggunakan teknologi seperti itu. Itu adalah bagian dari design solution. Anda harus berpikiran gimana caranya supaya misalkan bisa masuk ke satu aplikasi, ya, mudah, ada pilihan, dan aman. Mudah itu termasuk cepat. Ya, orang itu tidak suka dipaksa hanya dengan satu pilihan saja misalkan. Nah, tapi ini juga harus tetap didiskusikan, dibahas dengan pengguna. Selanjutnya adalah mengevaluasi desain, ya, evaluate against requirement. Apakah si desainnya itu sesuai tidak dengan requirement? Requirementnya ada 6 ya, desainnya sudah Anda bikin 6-nya misalkan sudah didiskusikan, tetap harus diukur. Harus ada data empirisnya. Di gambar tadi saya sudah menyampaikan bahwa UCD itu mendukung UX. Bagaimana misalkan perancang Anda ya mendasarkan desain ini pada pemahaman eksplisit tentang pengguna, tugas, dan lingkungannya. Anda juga mungkin menyertakan profesional dari berbagai disiplin ilmu. Contoh, Anda tidak bisa bikin aplikasi untuk anak SD, ngajar anak SD tanpa melibatkan guru. Ya, guru apa? Lah ini aplikasinya apa? Aplikasi matematik. Ya melibatkan guru matematik. Anda harus tahu cara teknik pengajaran terbaru ya yang mempercepat pemahaman siswa memahami matematik. Misalkan ya itu profesional, ya guru itu tenaga profesional. Ya, dan dia juga bisa diminta pendapatnya untuk melakukan evaluasi terhadap desain. Ya, jangan sampai nanti tujuannya itu tidak sesuai ya. Kalau dari penelitian yang saya sampaikan kepada Anda, salah satu tujuannya itu adalah mendukung pengajaran matematik di sekolah dasar. Jadi harus istilahnya inline gitu loh. Harus selaras dengan apa yang diajarkan di sekolah. Ya, di sekolah diajarkannya pakai bahasa Indonesia. Oh, Panda karena pengen keren ngajarinnya pakai bahasa Inggris. Ya, itu malah jadi mempersulit. Ya, bukannya mempermudah. Kecuali kalau ininya memang di sekolahnya diajarkan dalam 2 bahasa, lah itu cerita lain. Itu contohnya. Kenapa pemahaman terhadap pengguna itu sangat penting. Kalau dalam bidang di profesionalnya ya, pada saat Anda bangun aplikasi, Anda sudah jadi desainer profesional, desain UI UX, itu Anda biasanya melibatkan desain timnya untuk UCD, melibatkan tentu saja yang membangun aplikasi nanti ya, engineer, orang rekayasa perangkat lunak, Anda desainer,
Mungkin juga Anda meminta bantuan orang lain, ahli riset. Anda juga terlibat, siapa yang membiayai atau berkepentingan dengan aplikasi yang akan Anda buat, stakeholder ya. Dan juga kalau aplikasinya sudah buat ya harus bisa dijual. Kalau harus bisa dijual berarti melibatkan marketing atau pemasaran, marketer di sini. Itu bagaimana satu, UCD mendukung UX. Dua, UCD ini bagian dari IMK dan IMK itu multidisiplin. Paham? Stop dulu sampai sini. Untuk dasar UCD, siapa yang masih bingung? Salah satu tujuan dari pendidikan S1 adalah Anda bisa memahami, bisa menggunakan kakas atau metode untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu tujuan TA loh. Ya, TA itu penelitian. Jadi Anda harus paham apa yang namanya berbagai metode, berbagai framework yang sudah diajarkan di berbagai mata kuliah dengan masalah-masalah tertentu yang ingin Anda pecahkan. Kenapa judul-judul TA itu biasanya frameworknya pasti ada ditulis. Ya, kalau Anda perhatikan judul penelitian yang saya sampaikan kemarin itu user-centered design-nya disebut. Dan pasti ada studi kasus. Ya, studi kasus adalah case untuk diselesaikan dengan menggunakan metode tersebut. Nah, di dunia nyatanya kurang lebih seperti ini. Bagaimana Anda akan sangat tergantung ya untuk menentukan siapa user, terus juga requirement pada user research. Tidak mungkin Anda bisa bikin aplikasi yang bagus sesuai dengan keinginan pengguna kalau langsung desain. Harus melakukan riset dulu. Anda harus survei dulu, wawancara dulu. Ya. Tidak aneh kalau di laporan TA misalkan di lampiran itu mahasiswa menyampaikan catatan-catatan yang menjadi bukti wawancara. 1, tulisan. 2, wawancaranya sudah dilaksanakan. Ada cap, ada tanda tangan dari orang yang Anda wawancara. Tidak cukup hanya itu, harus ada fotonya pada saat Anda melakukan wawancara supaya Anda tidak dituduh nanti plagiarisme atau mencontek. Ingat ya, kalau Anda melakukan penelitian S1, S2, S3, Anda mencontek penelitian orang lain, meskipun Anda bisa lolos, itu Anda bisa dicabut gelarnya. Kalau Anda lihat di laporan TA, itu ada pernyataan bahwa TA ini bukan hasil nyontek. Anda tanda tangan di atas materai. Jadi kalau ketahuan nyontek, ya one way or another, ya gimana saja caranya, karena nanti TA Anda juga akan dipublish secara digital di website Unpas. Kalau ini pasti bakalan ketahuan, ya nanti gelarnya bisa dicabut. Ya, saya tidak ingin ya seperti itu, bisa mempermalukan institusi. Anda melakukan desain, tentu saja hasil dari research Anda baru bikin, build, baru membangun. Nah, ini konsep dari yang kita kenal sebagai UCD. Desain juga tidak bisa Anda langsung pakai Figma. Sebaiknya pakai layout dulu, pakai kertas dulu. Kenapa nanti setelah UTS kita akan belajar bikin prototype ya, pakai kertas, namanya paper prototyping. Kenapa? Karena itu yang paling mudah menjadi media komunikasi dengan pengguna. Akan sangat mendukung UCD. Oke. Kita pakai metode, tentu saja juga harus memperhatikan apa sih untungnya.
Ya, kita akan bahas keuntungan-keuntungan memanfaatkan UCD. Yang pertama adalah UCD mendukung produk dengan kualitas yang lebih baik. Produk menghasilkan sesuatu yang dibangun berdasarkan input pengguna cenderung memiliki kualitas yang lebih tinggi dan mencapai tujuan yang dimaksud. Kenapa? Karena orang suka sesuai dengan kebutuhannya. UCD membuat pengembangan lebih murah. Betul, kelihatannya tahapan-tahapannya jelimet, ya, sebenarnya nggak jelimet-jelimet amat sih, ya. Anda harus disiplin saja pada tahapan-tahapan tersebut. Jangan sampai produknya sudah jadi, ternyata nggak kepake. Betul, produknya bagus. Betul, produknya itu bisa menyelesaikan masalah, tapi ternyata orang mau pakainya susah. Ya, wah, kalau sudah jadi aplikasi mau dibongkar lagi itu biayanya jauh lebih besar dibandingkan perbaikan pada saat desain. Sebentar. Yang ketiga adalah UCD membantu batas waktu. Nih saya tanya nih, kalau Anda nanti bikin tugas akhir ya, ada batas waktunya nggak? Ya sama ya, seperti semua proyek pasti ada batas waktunya. Bikin TA aja dibatasi tidak boleh lebih dari 2 semester. Rata-rata itu mahasiswa menyelesaikannya 1,5 semester ya, lebih dari 2 semester itu Anda sudah masuk AMS ya. AMS itu artinya kalau tidak selesai drop out gitu loh. Ya, bagaimana kalau bikin proyek? Ya sama, bikin proyek juga. Karena ini berkaitannya dengan misalkan biaya dari proyek tersebut, proyek pembangunan perangkat lunak. Kasih waktu proyeknya harus selesai dalam waktu 3 bulan, ya itu yang disebut sebagai deadline. Ini akan lebih fleksibel, lebih bisa membantu memenuhi batas waktu. UCD menghasilkan banyak keuntungan. Kenapa? Karena menghindari misalkan ulasan buruk dari pengguna. Ya. Kenapa? Karena pengguna dilibatkan. Di mana dilibatkannya? Di setiap tahapan. Kecil kemungkinan mendapat ulasan buruk dari pengguna. Karena pengguna tahu keinginannya. Tahu bagaimana dia bisa dilayani oleh si aplikasinya. Kalau pengguna sudah puas, ujungnya pasti nomor 5 dan nomor 6. 1, keuntungan finansial. Ya. Ini ya komersial finansial lah bisa disebutkan. Kalau produknya laku ya bakalan untung ya. Dan kalau produknya laku ternyata juga orang suka pakainya, akan mendorong kepuasan pelanggan. Ujung-ujungnya adalah tujuan dari user experience ini akan tercapai. Itu keuntungan-keuntungan dari UCD ya. Jadi kalau kita lihat contoh-contohnya, menghindari kesalahan ya lawan katanya dari keuntungan yang tadi. Problem-problem biasanya yang berkaitan dengan proyek yang nggak benar ya, proyek yang ternyata misalkan rencana 3 bulan jadi 5 bulan, rencananya biayanya 10 juta jadi 30 juta dan seterusnya. Ini adalah tujuan proyek tidak realistis. Tujuan proyek tidak diartikulasikan dengan baik, tidak dipahami. Sumber daya yang dibutuhkan tidak akurat. Sampai dengan misalkan resiko dan tekanan komersil yang juga mungkin tidak baik. Ya. Contoh misalkan tujuan proyek yang tidak realistis, mau bikin aplikasi seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 bulan, ini pengen 1 bulan. Orang kerja dalam tingkat stres yang tinggi. Ini tidak bagus. Contoh yang paling umum juga adalah persyaratan sistem yang tidak jelas.
atau persyaratan sistem atau requirement yang berubah-ubah. Bayangkan, Anda datang ke sebuah warung, ya, terus ditanya, warungnya warung nasi goreng. Mas, tolong bikinin nasi goreng, jangan pedas. Orangnya udah masak, Anda bilang, Mas, pedas aja, ya. Udah orangnya mau beres bikin nasi goreng, Mas, tolong telurnya diceplok, jangan campur dengan nasinya. Wah, kacau deh, ya. Nasi gorengnya udah jadi, Anda baru bilang gitu loh, telurnya misalkan minta dipisah. Lah itu contoh dari requirement yang berubah-ubah. Andanya tidak puas dengan hasilnya, yang bikinnya juga jadi sebel gitu loh sama Anda, karena bilangnya bukan dari awal. Ya, tolong jangan dibiasakan seperti itu, ya, bikin susah orang lain. Ya, itu contoh ya kalau dalam sebuah proyek di mana yang namanya requirement itu berubah-ubah. Belum lagi misalkan ini salah satu yang jadi problem adalah komunikasi yang buruk antara user dengan developer. Mungkin tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, ini akan dihindari oleh UCD karena user dan developer, ya, dalam tanda kutip dipaksa dalam setiap tahapan untuk ketemu, untuk memastikan ini udah benar atau tidak. Ya, jangan nunggu sampai akhir baru ketahuan ada yang tidak benar. Lebih baik dari awal sudah bisa diketahui mana yang bisa diperbaiki. Ya, jadi kerja lebih cepat, nanti hasil produk juga bisa sesuai target. Tadi kita sudah menyebutkan, ya, kalau sudah jadi desain itu harus dicek, harus dites. Pengecekan yang paling evaluasi yang paling umum itu adalah memanfaatkan konsep yang disebut sebagai usability. Kata dasarnya use, berguna. Jadi usability itu kegunaan. Ini tolong diingat, tolong diperhatikan. Ini istilah hanya dipakai di IMK, tidak di bidang yang lain, tidak di RPL, tidak di manajemen, tidak di statistik, tidak di pemrograman, dan tidak di basis data. Ya, hanya digunakan di IMK berkaitan dengan UI UX. Paham? Paham? Oke. Apa itu usability? Usability is measure how well specific user in specific content can use a product design to achieve a defined goal effectively, efficiently, and satisfactorily. Gimana caranya mengukur konteks-konteks tertentu dari seorang user yang berkaitan dengan tujuan dari pembangunan sebuah produk atau aplikasi atau UI. 1. Efektif, 2. Efisien, 3. Satisfaction atau memuaskan. Jadi Anda sudah bisa mulai memanfaatkan usability pada tahap-tahap awal desain. Kenapa? Misalkan nanti kita akan belajar, bahkan pada saat Anda bikin layout UI di kertas, ya, Anda sudah bikin, ini nanti seperti ini, gambarnya ada di sini, nanti tombol-tombolnya seperti ini, kurang lebih menunya seperti ini tampilannya, terus Anda diskusikan itu dengan user, itu sudah bisa dianggap sebagai tahap awal uji usability. Ya, Anda bisa melihat feedback atau umpan balik dari pengguna. Pengguna suka nggak? Pengguna kesulitan nggak? Pengguna paham tidak? Pengguna mudah menggunakannya tidak? Misalkan, ya. Usability itu ada macam-macam standarnya. Yang kita bahas ini ada 3.
Ya, salah satu standar yang umum digunakan itu adalah dari ISO. Siapa yang tahu singkatan dari ISO? ISO ini ada di mana-mana ya. Banyak perusahaan yang bangga kalau manajemennya ini standar ISO. Pernah dengar istilah itu? Bukan istilah ya. ISO itu adalah singkatan dari International Standard Organization. Organisasi standar internasional yang memastikan bahwa produk-produk yang Anda buat itu sesuai dengan standar internasional. Kalau kita mau punya SNI ya, kalau untuk manufaktur, betul? Ayo, siapa yang Anda punya helm tapi tidak punya cap SNI-nya? Berarti helm itu tidak standar. Bahkan mungkin helm itu tidak bisa melindungi kepala Anda kalau kecelakaan motor, misalkan amit-amit ya kecelakaan motor. Harus sesuai dengan standarnya. Nah, untuk usability sesuai ISO ini standarnya adalah nomor 9241/11. Kaidahnya adalah keefektifan, efisiensi, dan satisfaction atau kepuasan. Oke, ini nanti kita bahas ya satu-satu ya. Yang pertama adalah efisien. Efisien didefinisikan sebagai sumber daya yang dikeluarkan sehubungan dengan akurasi dan kelengkapan dengan mana pengguna mencapai tujuannya. Ini aplikasi dirancang untuk bisa ngeprint. Untuk melakukan ngeprint itu efisien tidak? Maksudnya apa? Ada tidak mula-mula ya layanan untuk ngeprint? Baik ngeprint ke kertas maupun ngeprint jadi file lain, PDF misalkan. Selanjutnya adalah efektivitas, akurasi dan kelengkapan tugas di mana pengguna dalam hal ini yang telah ditentukan. Efisien. Untuk mencapai ngeprint itu tidak perlu lebih dari sekian langkah. 2 langkah saja sudah bisa ngeprint misalkan. Efektivitas. Ya, ngeprintnya gampang ditemukan. Kalau efisien dan efektivitasnya itu sudah ada, besar kemungkinan maka kepuasan meskipun ini adalah ukuran subjektif itu bakalan tercapai. Sebentar, saya tanya dulu. Kepuasan subjektif tidak? Ya atau tidak? Ada orang yang sudah cukup puas gajinya 20 juta sebulan. Tapi ternyata ada orang yang tidak puas gajinya 20 juta sebulan. Lainnya harus dibandingkan dengan beban kerjanya, dengan latar belakang pendidikannya dan keahliannya sesuai atau tidak gitu loh. Ya. Jadi nanti Anda harus dalam evaluasi misalkan usability testing, Anda harus bisa menentukan. Contoh, Anda tanya sama 10 orang, tanya ya mengenai efektivitas dan efisiensi dari produk Anda. Dari 10 orang, ternyata 9 orang itu menyatakan puas, 1 orang menyatakan tidak puas. Kesimpulannya apa? Cukup memuaskan tidak produk Anda? 9:1. Cukup memuaskan tidak? Halo? Kalau saya ngajar mahasiswa, ngajar 40 orang seperti di kelas ini, saya mencoba menyampaikan materi dengan baik misalkan, dengan didukung dengan berbagai macam video lah, tulisan dan seterusnya. Dari 40 orang, itu ternyata yang lulus ada 39 orang. 1 orang tidak lulus. Kira-kira saya benar nggak ngajarnya? Mahasiswa puas tidak bisa paham dia dengan apa yang saya ajarkan. Ya, bayangkan 39 dibanding 1. Dan yang ternyata 1 tidak lulus juga karena jarang masuk. Begitulah kurang lebih. Ya, Anda tidak mungkin memuaskan semua orang karena itu sesuatu yang subjektif.
Tapi Anda harus bisa memastikan secara empiris, ya, mayoritas itu puas atau tidak. Baik, ini teori usability ada 3. Tolong perhatikan. Jadi kalau nanti di ujian saya tanya user usability menurut Schneiderman apa? Beda ya. Ya sebetulnya nggak beda-beda amat sih ya. Ini contoh ada 3 dari ISO 924111 yang tadi saya sebutkan. Ada dari Schneiderman. Schneiderman ini nama orang ya, dosen ya, praktisi ahli UI UX, dan satu lagi dari Jacob Nielsen ya. Ini nanti mungkin kalau di kelas saya sampaikan video-videonya ya, atau nanti lewat WhatsApp group contoh beliau ini pada saat ngasih semacam kuliah. Kalau menurut ISO ada 3, efisiensi, effectiveness, dan satisfaction. Kalau menurut Schneiderman ini ada 5, speed of performance, time to learn, ya, kecepatan performansi, dan waktu untuk mempelajari. Tetapi menurut ISO efisiensi itu juga sudah termasuk kecepatan performansi dan waktu user untuk mempelajari sebuah aplikasi. Kalau menurut Nielsen ini efisiensi dan learnability, kemudahan untuk dipelajari. Jadi pada dasarnya mirip-mirip, hampir sama, tapi mungkin pakai istilah-istilah yang sedikit berbeda. Efektif. Kalau menurut Schneiderman ini retention over time. Seberapa lama dia bisa menggunakan fungsi dari aplikasi tersebut. Termasuk juga kemungkinan salahnya. Kalau menurut Nielsen, memorability, kemudahan untuk diingat. Lalu juga sedikit atau banyaknya terjadi kesalahan. Lah, tapi ini juga menurut ISO, kesalahan dan kemudahan untuk dipelajari sudah masuk ke efektivitas. Ya, saya mungkin pernah nanya ya di kelas Anda dari Windows 10 misalkan, terus sekarang pakai Windows 11, berapa lama Anda belajar? Itu yang disebut sebagai time to learn atau learnability. Semakin cepat, berarti aplikasinya itu semakin efisien. Bahkan untuk tampilan yang baru pun Anda belajarnya tetap mudah. Ya. Saya tanya juga misalkan, pada saat Anda pindah dari Windows 10 ke Windows 11, Anda sering melakukan kesalahan tidak? Salah milih lah, salah setting lah, dan seterusnya. Semakin sedikit Anda melakukan kesalahan, nah berarti tingkat efektivitasnya itu bagus. Ya, rate of error by usernya kalau menurut Schneiderman itu bagus. Errornya itu bagus. Ya, tingkat kesalahannya itu minimal. Semakin user sering melakukan kesalahan, besar kemungkinan desainnya itu semakin jelek. Ya. Contoh misalkan saya sudah menyebutkan ya urusan di navigasi, urusan yang breadcrumbs. Kalau user tersesat ya di halaman-halaman web page, tidak bisa balik lagi ke beranda misalkan, ya itu sudah termasuk error. Ya, sudah termasuk kesalahan. ISO, Schneiderman, dan Nielsen itu sepakat dalam satu hal, dalam istilah ya, adalah satisfaction atau kepuasan. Anda sudah pakai situ misalkan, situ 2.0. Anda mau ngecek nilai ya, bukan hanya nilainya Anda yang sudah bagus saja ya, tapi Anda puas gitu loh, bisa ngecek nilai dengan cepat, tidak lebih dari misalkan 3 menit Anda habiskan waktu, Anda sudah tahu nilai saya untuk semester ini apa saja. Langkah-langkahnya sangat singkat, mulai dari login ya, pilih kelas, lihat nilai, sampai dengan logout itu cepat. Efisien, efektif, dan satisfaction. Itu adalah ukuran-ukuran dari usability. Ya.
Kalau menurut ISO, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendukung usability: 1. User, 2. Test, 3. Equipment, 4. Environment. User, ya, tes itu tugas yang harus diselesaikan, dan equipment itu tadi sudah di cover, sudah di kita teliti menggunakan metode UCD, ya, termasuk juga environment. Jadi ini, ya, mulai dari context of use sebetulnya itu sudah di cover oleh user center design. Dan produk, nah, produk ini sudah pembangunan, sudah implementasi, sudah masuk ke ranah RPL. Ini akan mendukung efektivitas, efisiensi, dan satisfaction. Dua-duanya secara objektif akan mendukung tujuan atau goal dari pembangunan aplikasi. Ini silahkan dibaca ya, kalau kita bahas juga cukup banyak. Tapi secara singkat adalah cocok untuk menyelesaikan sebuah tugas, ya. Lagi mana saya bikin aplikasi semacam Word tapi nggak bisa ngeprint misalkan. Ya, artinya ada tugas yang terlewat. Kok bikin Word tapi tidak ada pilihan font misalkan. Lalu self-descriptness, ya, bisa mendeskripsikan dirinya sendiri. Ini aplikasi untuk apa? Harus ada penjelasan. Ini main game, ini untuk ngetik, ini untuk bikin gambar, mudah dikontrol. Lalu sesuai dengan ekspektasi itu apa ya? Laode, ekspektasi itu apa ya? Siapa yang bisa bantu? Kresna bisa bantu. Ekspektasi itu apa ya? Yang diharapkan mungkin, Pak. Oke. Harapan, Pak. Game yang terakhir Anda mainkan apa, Kresna? Game GTA 5 sih. GTA 5. Sebelum Anda main game Grand Theft Auto, betul ya, Grand Theft Auto ya? Ya, betul. GTA 5, sebelum Anda mainkan, cuma lihat dari gambarnya atau mungkin dari trailernya, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda ekspektasikan? Gamenya mungkin yang saya ekspektasikan seru pastinya, yang ekspektasi saya. Lalu? Terus mungkin grafik mungkin juga. Grafiknya bagus. Oke, Ya. anggap saja itu 2 requirement. Setelah Anda mainkan gamenya, apakah ekspektasi Anda terpenuhi? Untuk saya sih terpenuhi. Oke, berarti secara umum ekspektasinya terpenuhi. Artinya apa? Usability-nya terpenuhi. Gitu loh. Paham ya? Ya. Semakin sedikit Anda melakukan kesalahan, usability semakin bagus. Semakin banyak suitability for individualization, individual disetting sesuai dengan kemampuan individual. Ya, ingat, ya, contoh settingnya adalah tidak semua orang pakai tangan kanan, ada yang pakai tangan kiri. Bisa disetting nggak untuk tangan kiri misalkan? Bisa, bagus. Berarti tingkat usability-nya juga bagus. Ya. Bahkan untuk main game saja itu biasanya ada demo dulu ya. Ada latihan dulu ya. Ada help-nya. Suitability for learning. Mudah untuk dipelajari dan mendukung untuk pembelajaran. Menurut Shneiderman ini ada 8 aturan ya yang harus Anda penuhi untuk mendukung usability. Golden rule disebutnya ya, aturan emas ya. Yang pertama adalah konsistensi. Tampilan itu harus konsisten. Halaman pertama merah, halaman kedua ya merah juga gitu loh maksudnya. Ya, konsisten. Misalkan file itu pasti selalu ada di kiri atas, itu konsisten. Ada shortcut,
ada feedback. Ya. Kalau salah pasti keluar message. Kalau Anda mau keluar pasti keluar message. Ada dialog untuk penutupan. Ada pencegahan kesalahan. Ada undo. Ya, manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Kalau Anda salah ngetik, bisa klik undo, balik lagi ke sebelum terjadi kesalahan. Ada kontrol internal yang terpusat. Anda mudah mengendalikan aplikasi tersebut. Bukan aplikasi yang mengendalikan Anda, tapi Anda yang mengendalikan aplikasi. Dan yang terakhir adalah ini berkaitan dengan implementasi. Jangan terlalu membebani memori. Kalau boleh cerita dari sejarah, ya, kenapa misalkan Windows Vista itu ditolak sama pasar? Saya pernah pakai Microsoft Windows Vista. Itu salah satu sistem operasi buatan Microsoft yang gak laku. Kenapa? Tampilannya bagus banget. Ya, sangat bagus sisi grafik. Tapi ternyata problemnya adalah dalam pengelolaan informasi. Jadi pas mau masuk ke Windows lama sekali. Ya, jelek sekali dalam beban pengelolaan beban memorinya. Sehingga jadi nggak laku. Ya, setelah keluar Windows 7, orang lebih suka milih Windows 7 dibandingkan dengan Windows Vista. Menurut Nielsen sama ya, efektivitas, efisiensi, ada keterlibatan, ya, pengguna merasa nyaman, ada toleransi kesalahan. Contoh, ya, saya sudah menyatakan pernah ngasih tahu ya di ya mungkin pengalaman Anda juga. Anda salah masuk PIN di ATM, masih dikasih kesempatan 3 kali. Kalau 3 kali masih salah juga, baru diblok. Itu yang disebut sebagai toleransi kesalahan. Kemudahan untuk belajar. Jangan pakai kata-kata yang tidak umum. Orang sudah biasa pakai file, pakai edit, pakai dan seterusnya. Ya pakai itu. Jangan pakai hal-hal yang aneh-aneh. Ya, yang nanti bikin orang bertanya-tanya, ini maksudnya apa ya? Selanjutnya adalah Anda harus paham untuk prinsip-prinsip pemanfaatan usability. Yang pertama adalah kognisi atau pengetahuan dari pengguna. Anda merancang untuk anak SD, untuk anak SMA, untuk anak SMP, untuk mahasiswa itu pasti berbeda. Sederhanakan struktur tugas. Anda bikin misalkan memecahkan sebuah masalah, itu jangan banyak pilihan, jangan banyak menu, jangan banyak buka window misalkan. Supaya apa? Supaya simple, bisa dilaksanakan dan beban memori menjadi lebih rendah. Lalu buat semuanya terlihat, menjembatani pelaksanaan dan evaluasi. Anda harus bisa mengetahui apa sih yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Dan yang terlihat yang selanjutnya adalah lakukan pemetaan dengan benar, mapping. Maksudnya apa? Kalau di layout desainnya seperti ini, nanti pada saat jadinya ya harus persis sama. Anda di layout itu gambar ada di sebelah, di tengah misalkan. Ya pada saat bikin jadi aplikasinya tetap sama. Ya. Jangan sampai misalkan arsiteknya bikin gambar rumahnya 2 tingkat, udah jadinya malah jadi 3 tingkat lah, itu aneh ya. Itu tidak melakukan pemetaan dengan benar. Lalu constraint ini harus diperhatikan. Salah satu constraint yang pertama kali Anda lihat pada saat desain UI adalah layar. Lihat perbedaan layar HP dengan layar laptop. Ya. Misalkan itu ya, contoh, itu constraint. Desain untuk kesalahan. Kalau salah, message apa yang harus dirancang. Dan yang terakhir adalah standarisasi. Semuanya harus sesuai dengan standar atau konvensi yang sudah dipahami oleh pengguna. File itu pasti ada di sebelah kiri atas.
icon itu pasti seperti ini, bentuknya seperti ini, tampilannya seperti itu. Ini misalnya itu adalah standarisasi yang eh, harus Anda pahami. Baik, baik itu